Hadirin yang kami hormati, acara akan segera dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Universitas Padjadjaran. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih hadirin, disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Republik Indonesia, yang kami hormati Rektor Universitas Padjadjaran, Wakil Menteri PPN, Wakil Kepala Bappenas, Perwakilan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, yang kami hormati Komisaris Utama PT Triputra Utama Selaras, Sekretaris Menteri PPN, Sekretaris Utama Bappenas, para pejabat di lingkungan Kementerian PPN Bappenas, yang kami hormati para wakil rektor, dekan fakultas dan sekolah, pimpinan di lingkungan Universitas Padjadjaran, serta tentunya seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara Seminar Akademik Peran Strategis Ubi Jalar dalam Ketahanan Pangan Nasional. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu? Terima kasih.
Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Disnatalis ke-68 Universitas Padjadjaran yang diselenggarakan sebagai wadah untuk bertukar gagasan dan memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita simak bersama sambutan Rektor Universitas Padjadjaran. Kepada Profesor Arif Syamsulaksan Kartasasmita, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, sekaligus Kepala Bappenas, Prof. Rahmat Prambudi. Selamat datang Pak di Unpad. Bapak Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Febrian Aprianto. Selamat siang Pak. Perwakilan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, perwakilan dari FAO untuk Indonesia dan Timur Leste, Bapak Rajendra Aryal. Welcome to Unpad Pak. Lalu Bapak Elius Ahirudin, Bapak Mahatma Gandhi, para wakil rektor, para dekan, pimpinan di Universitas Padjadjaran, para pimpinan dan juga staf, para pejabat di lingkungan Kementerian Bappenas, Bapak Ibu sekalian, para hadirin, mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama dengan rasa hormat saya ucapkan selamat datang Pak kembali di Universitas Padjadjaran. Dan sekaligus ini adalah berkaitan dengan peresmian dan juga seminar untuk Padjadjaran Center for Sweet Potato Research and Innovation Excellence yang kami namakan dengan istilah PRISE. Dan tentu saja acara ini bukan hanya pertemuan ilmiah, tetapi juga sebuah perayaan atas terjalinnya kolaborasi internasional, lahirnya inovasi ilmiah, serta terwujudnya visi bersama untuk memperkuat ketahanan pangan global. Ubi jalar ini kalau dibicarakan oleh Pak Menteri, ini memang seperti tanaman yang biasa-biasa saja. Kami menyebutnya tanaman yang humble, begitu Pak. Tidak banyak tampak terlihat, tetapi lebih dari itu, dia merupakan komunitas strategis, tidak hanya peran besar untuk pemenuhan gizi, kedaulatan pangan, tetapi juga untuk ketahanan terhadap pertahanan atau perubahan iklim. Jadi saya pikir di belahan dunia manapun, saya dengar dari Pak Menteri, dari Prof. Agung, Asia, Afrika, Amerika, Pasifik, ini ubi jalar ini merupakan salah satu komoditas yang mendukung untuk terciptanya ketahanan pangan yang ada di nasional dan internasional. Dan karena keberagaman di berbagai macam tempat ini tentu saja merupakan satu jalan untuk kita merupakan sinergi antar kalangan akademisi, pembuat kebijakan, dan para mitra baik nasional maupun internasional. Bapak sekalian, perlu saya sampaikan bahwa pendirian PRISE ini sebetulnya lahir dari gagasan dan inisiatif dorongan kuat dari Pak Menteri Prambudi. Jadi berterima kasih pada beliau dengan konsistensi dan komitmen yang kuat mendorong Unpad untuk menjadi salah satu center yang terkemuka. Dan hari ini juga tadi baru saja kita bersama-sama menyaksikan peletakan batu pertama pembangunan gedung PRISE yang dibangun juga atas komitmen kuat dari Prof. Rahmat Prambudi, dibantu dengan Pak Elius, dan ini juga merupakan tekad kami sebagai pusat unggulan tidak hanya di tingkat nasional maupun di tingkat global. Kami pun sangat terhormat dengan kehadiran begitu banyaknya para pejabat dan juga lingkungan dari Bappenas dan juga negara-negara sahabat termasuk dari FAO. Semoga ini memperkaya diskusi yang akan kita lakukan dalam seminar yang kita lakukan pada hari ini, dan juga untuk menyadari bahwa tantangan ini tidak hanya dihadapi oleh negara kita. Tadi Pak Menteri sudah bisik-bisik, ini sebetulnya bukan ketahanan nasional, tetapi ketahanan dunia, ketahanan internasional. Mudah-mudahan Unpad dapat menjadi bagian dari bagaimana kita memecahkan permasalahan khususnya pangan di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dan harapan kami sebenarnya ini juga bisa menjadi titik awal dari kolaborasi internasional yang lebih kokoh, di mana ilmu pengetahuan, kebijakan, dan kemitraan berjalan beriringan untuk memastikan ubi jalar terus berperan dalam mengatasi persoalan kelaparan, malnutrisi, dan perubahan iklim, dan masalah-masalah lainnya yang terkait dengan Sustainable Development Goals. Pada akhirnya atas nama Unpad, kami mengucapkan selamat datang, selamat berdiskusi, dan semoga seminar ini bisa memberikan hasil yang bermanfaat untuk bangsa dan negara kita, dan juga menjadi kemaslahatan bagi umat manusia di seluruh dunia. Saya dari kami, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas sambutan yang telah disampaikan. Kami silakan untuk duduk kembali. Hadirin sekalian, berikutnya mari kita ikuti bersama keynote speech dari Menteri PPN Kepala Bappenas Republik Indonesia kepada Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati Bapak Rektor Universitas Pajajaran, Bapak Profesor Arif Syamsul Laksan Kartasasmita. Di sini hadir Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Medi Rahmadi, Profesor Dr. Agung Karuniawan yang telah berjasa menemukan berbagai varietas baru yang menyebabkan kita berkumpul pada hari ini. Saya ditemani rekan saya, kebetulan alumnus Universitas Pajajaran, Bapak Duta Besar Febrian Rutiart. Mohon Bapak berdiri, Pak. Hadir juga mewakili pemerintah, mewakili Bapak Putranto, Bapak Syahnan, Brigadir Jenderal Purnawiran. Berdiri, Pak. Ya. Beliau mewakili kantor Presiden, karena beliau adalah Deputi Kantor Sekretariat Presiden. Kemudian hadir juga rekan-rekan saya, rektor saya pada masa lalu, Bapak Profesor Dr. Aman Wiratakaksuma. Hadir juga mendampingi saya Profesor Heriatno. Ibu Sekretaris Kementerian Bappenas, Ibu Teni Widurianti, dan ada tamu kita juga dari FAO, Bapak Rajendra Aryal, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, dan satu lagi, last but not least, adalah Bapak Elius Akhiruddin. Beliau alumnus Fakultas Pajajaran, angkatan 1974, sangat senior, meskipun usianya beda 12 tahun sama saya, tapi alhamdulillah saya pernah berdiri di depan dan beliau jadi murid. Tapi sekarang saya jadi guru, tapi beliau tetap guru saya. Saya begitu mendengar himne Universitas Pajajaran, terharu juga begitu ya. Universitas Pajajaran tempat kita bernaung, insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa, Pajajaran lambang suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita, alma materku tercinta. Tepuk tangan untuk Pajajaran. Pak Rektor, saya memang jatuh cinta sama Pajajaran. Jadi begitu Pak Wakil Menteri bisa menyanyikan himnenya, wah saya yakin beliau memang alumnus Universitas Pajajaran. Saya setiap menyanyikan himne itu apa ya, ada rasa haru gitu ya. Yang menyebabkan saya terharu itu himne-himne perguruan tinggi, ya tentu saja himne IPB. Tapi himne Pajajaran tidak kalah membuat saya terharu. Jadi kalau saya jatuh cinta pada Universitas Pajajaran ternyata tidak salah ini. Mohon maaf sudah lama saya tidak mengajar ini, jadi saya mesti pelan-pelan ini mengajarnya.
karena membawakan seminar itu seperti mengajar, tapi yang diajar para ilmuwan yang juga lebih hebat dari saya. Tapi izinkan saya tetap menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Nanti kalau masih ada kesempatan kita tanya jawab ya Pak Rektor, karena ini disediakan 3 kursi, saya tetap ingin beberapa saat tinggal di sini. Bu dan Pak sekalian yang saya hormati, serta adik-adik para mahasiswa yang saya cintai. Tidak ada kata lain kecuali kita harus mensyukuri apa yang kita dapat. Mensyukuri sejak kita lahir, mensyukuri kita berkembang, dewasa, sampai kita mendapatkan atau tidak mendapatkan yang kita inginkan. Hari ini saya merasakan Universitas Pajajaran membuat sejarah. Universitas yang lahir lebih dulu dari IPB. Yang lahir pada 11 September tahun 1957. Besok, kata Pak Rektor, merayakan Dies Natalisnya, hari kelahirannya. Sementara IPB sudah merayakan, tapi lahir 6 tahun di belakang Universitas Pajajaran. Jadi sudah sepantasnya saya pun berguru juga di Universitas Pajajaran. Dan kali ini, benar kata Pak Rektor, saya memberikan ide, tapi ide itu tidak akan terwujud kalau tidak ada Universitas Pajajaran, tidak ada Prof. Agung, tidak ada Pak Elius, tidak ada Pak Rektor, tidak ada para peneliti-peneliti Ubi Jalar yang selama ini menghasilkan berbagai varietas unggul. Tadi Pak Rektor juga menyampaikan judul kita adalah peran strategis Ubi Jalar dalam ketahanan pangan nasional. Memang awalnya saya merasakan Ubi Jalar bagian dari ketahanan pangan nasional. Tetapi setelah saya renungkan lagi, saya minta izin Pak Rektor, bisakah Ubi Jalar menjadi bagian dari ketahanan pangan dunia? Menjadi bagian daripada ketahanan pangan tidak hanya Indonesia. Ketahanan pangan tidak hanya negara tetangga kita, tapi negara yang jauh dari kita. Lebih jauh dari Australia. Lebih jauh dari Amerika Latin. Bahkan sampai Afrika, sampai Amerika Utara, sedemikian rupa sehingga Ubi Jalar bagian daripada ketahanan pangan dunia di 5 benua. Kenapa saya katakan demikian? 5 tahun saya menjadi bagian di Kementerian Pertanian. Saya menjadi staf ahli di Kementerian Pertanian dan pada waktu itu saya masih sangat muda. Dalam pengertian sangat muda di kementerian yang sangat tua. Umur belum 40 tahun, sudah harus menjadi staf ahli. Dan itu berat. Cita-cita jadi dirjen Pak Rektor. Cita-cita. Cita-cita jadi sekjen, tapi kan cita-cita. Kemudian diingatkan, kamu jangan jadi sekjen, kamu jangan jadi rektor, jangan jadi dirjen. Karena ternyata benar. Pada waktu itu dirjennya angkatan 2, saya angkatan 16. 14 tahun di atas dirjen, usianya pasti tidak berhasil. Alhamdulillah, saya memilih untuk tidak menjadi pejabat eselon 1 sekalipun, kecuali pada akhirnya ada lowongan namanya staf ahli. Saya pilih nama sendiri, staf ahli hubungan antar lembaga. Dengan posisi itu maka saya mendapat kesempatan belajar banyak, dan salah satunya belajar tentang umbi, tentang padi, tentang ternak, tentang, waktu itu masih ada Dirjen Perikanan. Saya mendapat kesempatan belajar banyak sebagai staf ahli.
Nah, salah satu yang saya pelajari ketika kami harus datang ke Wageningen, ada Presiden Unidas Wageningen nunjuk-nunjuk saya, mungkin karena saya masih muda jadi staf ahli. Dia mengingatkan saya, hati-hati dengan beras. Kenapa hati-hati dengan beras? Karena beras itu sangat tidak cocok dengan lingkungan. Kenapa sangat tidak cocok dengan lingkungan? Karena untuk memproduksi beras, dia menghabiskan sumber daya yang luar biasa besarnya. Sumber daya apa yang dihabiskan? Dia membutuhkan benih unggul. Dia membutuhkan pupuk. Dia membutuhkan air yang banyak. Dan dalam proses produksinya, dia juga menghasilkan limbah yang sampai saat ini belum bisa kita atasi. Mulai dari gas metan, CO2, dan seterusnya, sedemikian rupa, akhirnya beras itu sebenarnya dari harga keekonomiannya sangat mahal. Izinkan saya membahas satu persatu. Beras diproduksi dari tanaman padi. Ketika dipanen, dia jadi bulir-bulir padi, disosok menjadi beras, dan dalam proses menghasilkan itu, seperti saya sampaikan tadi, membutuhkan energi yang luar biasa, membutuhkan sumber daya yang luar biasa. Contoh air saja. Presiden Unidas Wageningen mengingatkan saya untuk menghasilkan 1 kilogram beras. Berapa air yang dibutuhkan? Mulai dari air yang mengalir, air yang menguap, air yang terserap dalam tanah, dan air yang terserap dalam bulir. Unidas Wageningen menghitung jumlah air yang dibutuhkan 5.000 liter air. Itu terjadi pada tahun 2000. Tahun 2003 ada penelitian. 2013 ada penelitian dari International Rice Research Institute. Padi lahan kering pun membutuhkan sampai 2.500 liter air. Padi sawah membutuhkan 3.500 liter air. Kalau airnya saja harganya Rp5 per liter, maka harga beras seharusnya paling tidak 15.000 atau 17.500 atau 18.500 rupiah. Hanya dari biaya airnya saja. Pak Rektor kami, Pak Aman, mengingatkan air kebutuhannya bersaing tidak hanya untuk tanaman tapi juga untuk ternak, tidak hanya untuk ternak tapi juga untuk manusia. Dan air sekarang sudah lebih mahal daripada bensin. Coba Pak Sahnan kalau beli Aqua cuma 300 ml berapa harganya? Jadi kita sekarang sudah mengalami persaingan sumber daya untuk menghasilkan produk tertentu. Karena itu saya jatuh cinta pada tanaman yang namanya ubi kayu. Jatuh cinta pada yang namanya ubi jalar. Tahun 80 ketika saya di IPB sudah tahu bahwa ubi kayu itu tanaman ajaib. Miracle tree. Tapi sampai hari ini tidak ada yang membuktikan bahwa di Indonesia dikembangkan ubi kayu adalah tanaman ajaib. Tadi saya sudah cerita sama Pak Rektor. Setelah Sweet Potato Center, kita bikin Sweet apalagi. Apakah Sweet Cassava Center? Tidak ada. Yang ada Cassava Center. Ya sudah, Cassava Center. Kebetulan ada ahlinya. Nah sekarang kita bicara Sweet Potato Center. Kenapa saya tergerak ini? Karena pada waktu kami di Departemen Pertanian itu ada namanya International Potato Center di Peru. Itu namanya sangat mendunia. Tapi kembali lagi, Potato Center itu adalah bagian dari sumber untuk makanan yang tidak selamanya dimanfaatkan oleh orang Indonesia. Memang potato, kentang, itu bisa jadi makanan sayur kita. Tapi kentang tidak selamanya menjadi sumber karbohidrat kita. Sebaliknya, ubi jalar menjadi sumber karbohidrat untuk wilayah-wilayah tertentu. Mulai dari wilayah Indonesia Timur, sampai sebagian juga wilayah Indonesia di
wilayah dari Aceh sampai Papua, itu ada yang masih mengkonsumsi dan terus mengkonsumsi makanan berbasis ubi jalar. Saya juga tergerak ketika pada waktu ada terjadi kelaparan di Yakuhimo. Bapak, Ibu sekalian bisa klik Yakuhimo. Ada masyarakat Papua di kawasan Yakuhimo yang kelaparan karena ubinya habis dan tidak bisa tumbuh lagi. Jadi ini ada persoalan-persoalan mendasar di mana masyarakat kita tidak bisa atau kelaparan hanya karena kita kesulitan ubi jalar yang harusnya bisa kita kerjakan sendiri. Jadi Pak Sahnan, Bapak yang bertugas di wilayah Papua, banyak hal-hal mendasar yang harus kita selesaikan. Jadi kalau wilayah Papua tidak bisa kita cukupi makannya, masyarakat tidak kita cukupi makannya, maka kitalah yang harus paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan ini, termasuk kami-kami yang ada di perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah tempatnya orang-orang yang terpintar. Krem de la kremnya para pemikir di Indonesia ada di perguruan tinggi. Kalau di kementerian, orang-orang yang terpintar, antara lain di Bank Indonesia, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang sekarang dibagi dua, Kementerian Sains Dikti, di situ dipimpin oleh Profesor Brian, dan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, di situ ada Profesor Abdul Muti, dan di antara yang di situ tempat orang pintar adalah Bappenas. Kenapa saya mengajak teman-teman dari Bappenas untuk membangun ubi jalar? Karena itu tadi Pak Rektor, karena ubi jalar menjadi bagian peradaban untuk menyelamatkan umat manusia dari kelaparan karena sumber karbohidrat yang terbatas. Dan dengan adanya perubahan iklim, maka ubi jalar akan makin mendapatkan tempat. Lalu bagaimana supaya ubi jalar mendapatkan tempat terhormat? Tidak cukup hanya ubi jalar bagian dari plasma nutfah Indonesia. Kalau dia hanya menjadi plasma nutfah, maka siapapun bisa mengambil. Tapi kalau plasma nutfah ini diperkaya dengan hasil penelitian yang dikembangkan oleh para ilmuwan kita, para peneliti kita, para guru besar kita, maka nilai tambah itu menjadi milik daripada peneliti itu tersendiri. Dan ini sudah dikerjakan oleh bangsa-bangsa yang secara peradaban menguasai dunia. Bukankah bangsa Aztec juga berjaya karena dia bisa memuliakan tanaman-tanaman untuk menghidupi mereka? Demikian juga bangsa-bangsa yang ada di Babilonia, di wilayah Efrat Tigris, bangsa Mesir, bangsa Romawi, semua itu hidup karena pertanian. Dan pertanian utama adalah sumber karbohidratnya. Pak Duta Besar Febrian, Bapak kan Duta Besar untuk wilayah Eropa. Di mana negara Eropa yang berjaya karena pertaniannya? Saya kira Pak Febrian tidak pernah mengamati itu. Di mana negara yang punya kereta bawah tanah pertama? Hongaria. Kenapa Hongaria bisa punya itu? Karena Hongaria mengembangkan tanaman-tanaman yang unggul, yang bisa diperjualbelikan sedemikian rupa, sehingga Hongaria punya kekayaan yang bisa memakmurkan negaranya. Dia kaya karena anggur, karena jagung, karena gandum, dan anggurnya diolah menjadi wine, dan salah satu winery yang paling banyak di wilayah Eropa adalah Hongaria. Budapest dibagi dua, di sekitarnya itu adalah kawasan di mana winery-winery tumbuh dan berkembang, dan pada masa lalunya Hongaria adalah negara yang kaya karena pertaniannya. Apakah ini akan kembali? Akan kembali. Karena itu kalau ada salah satu perguruan tinggi yang tidak mau mengembangkan pertaniannya padahal dia unggul di bidang itu, kita patut pertanyakan.
Apa tanda-tandanya bahwa semua akan kembali ke pertanian? Bukankah Bill Gates, orang yang paling kaya, Elon Musk, dan beberapa para miliarder-miliarder dunia sekarang balik lagi ke pertanian? Lalu kenapa kita punya plasma nutfah tidak kita kembangkan? Karena itu saya berharap hari ini kita membuat langkah kecil untuk membangun peradaban besar melalui ubi jalar. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Presiden sekarang sedang punya beberapa program yang ada kaitannya dengan pangan, mulai dari program makan bergizi, Koperasi Merah Putih, desa-desa nelayan, itu semua adalah basis kita untuk mengembangkan pangan. Apa sumbangan kita yang ada di perguruan tinggi? Sumbangan kita terbaik adalah melalui penelitian. Ibu dan Pak sekalian, saya juga bersyukur bersahabat dengan Prof. Arief, karena persahabatan ini melahirkan ide-ide baru. Beberapa tahun yang lalu, ada ahli embrio transfer hewan, ternak, yang bermukim di negara sahabat kita, ada ahli embrio transfer manusia, juga tidak di Indonesia, mereka pulang, kita berdiskusi, bisakah kedua ahli embrio transfer ini bersekutu, bersatu, membuat ternak baru, melalui teknologi baru, teknologi pembibitan, teknologi pemuliaan yang namanya CRISPR. Singkat cerita, ternyata bisa. Bagaimana caranya? Rupanya ada peta gen sequencing yang bisa menunjukkan zuriat yang bisa diturunkan dari sapi perah, diidentifikasi, bahwa sapi perah itu variabel utamanya adalah produksi susu, tahan panas, tahan terhadap penyakit mastitis, itu dikumpulkan, akhirnya dibuatlah jenis sapi baru melalui program embrio transfer setelah gennya diedit. Kalau bisa mengedit gen ternak, maka gen tanaman yang lain pasti bisa. Gen ternak yang lain pasti bisa. Dan ini adalah langkah awal kita untuk menjadi negara yang adidaya berbasis pertanian kita. Saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya bersyukur, saya bangga sekali, UNPAD menjadi bagian daripada ketahanan pangan dunia yang dimulai dari kampus Jatinangor. Lahir tahun 1957 pada waktu tanggal 11 September, besok usianya 68. Mudah-mudahan 2 tahun lagi, begitu usia 70 tahun, yang namanya Sweet Potato Center atau PRAISE tadi, sudah menjadi International Sweet Potato Center, karena sudah menjadi bagian dari itulah sumbangan Universitas Padjadjaran yang diberikan untuk kesejahteraan dan peradaban dunia, dan saya bersyukur menjadi bagian dari peradaban dan menjadi bagian dari sumbangan. Terima kasih Universitas Padjadjaran, terima kasih Pak Rektor, dan terima kasih para mahasiswa yang hadir. Kalian adalah penerus bapak-bapak kita, kalian adalah penerus kita semua. Jaga kebanggaan Universitas Padjadjaran, jaga almata tercinta Universitas Padjadjaran Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri, mohon berkenan untuk tetap di tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan cindramata dari Rektor Universitas Padjadjaran kepada Menteri PPN Kepala Bappenas Republik Indonesia.
Dilanjutkan dengan sesi foto bersama, kami undang Bapak dan Ibu semuanya untuk dapat berdiri dari kursinya masing-masing. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Mangga untuk dapat dirapatkan barisannya agar semuanya nampak dalam frame kamera. Bapak Ibu, kami silakan untuk dapat merapatkan barisannya sekali lagi agar semuanya nampak dalam frame kamera. Baik, sudah siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami silakan untuk duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan pada agenda berikutnya, Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan pada sesi tanya jawab bersama Menteri PPN Kepala Bappenas RI. Kami silakan Pak Menteri untuk dapat berkenan untuk dapat naik ke atas panggung kembali. Dan kami silakan Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa sekalian, barangkali jika ada yang ditanyakan, kami silakan untuk dapat mengacungkan tangannya, dapat disampaikan namanya dan juga asal fakultas barangkali dari teman-teman mahasiswa. Baik. Saya menemani Pak Menteri menjadi moderator dulu dadakan. Baik teman-teman, tadi Pak Menteri sudah sangat luar biasa menyampaikan pokok pemikiran mengenai UBI Center dan ketahanan pangan dunia. Saya persilakan apabila ada 1, 2, 3 pertanyaan, baik dari para peneliti, para dosen, para dekan, atau dari teman-teman mahasiswa. Sekarang ini antusias Pak untuk bisa banyak mendengar juga. Saya persilakan, mangga apabila ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan. Oh silakan. 1, ada lagi mungkin? Di belakang 1 lagi? 2 dulu, mangga. Dimulai dulu dengan Prof. Rahmat, silakan. Terima kasih Pak Rektor. Salam hormat buat Pak Menteri, Prof. Rahmat Prambudi. Kebetulan nama saya sama, Rahmat. Saya Rahmat Hidayat, Dekan Fakultas Peternakan. Melihat data yang ada, Pak Menteri, kalau kita analisis, daun ubi jalar itu mengandung protein sampai 25%, bahkan lebih. Artinya ini potensial. Kami di Fakultas Peternakan sudah terbiasa menggunakan daun ubi jalar dan rambatnya sampai ke ubi yang undergrade-nya, yang kecil-kecil. Itu sebagai pakan ternak. Kandungan energi dan proteinnya sangat tinggi dan itu bisa digunakan untuk menunjang pertumbuhan. Nah artinya ini dunia pertanian dan peternakan itu deketan sekali Pak Menteri. Artinya kalau kita ada pusat sweet potatoes di Unpad, kami juga sangat berkeinginan adanya pusat pengembangan ternak di Universitas Padjadjaran. Kami sedang melakukan penelitian untuk menghasilkan domba dengan rumpun baru, yaitu domba Padjadjaran. Nanti ke depannya akan dinamakan domba Padjadjaran. Nah ini kami sangat butuh dukungan dari kementerian mungkin untuk dijadikan sebagai pusat pengembangan domba di Jawa Barat. Karena Jawa Barat sudah diproklamirkan sebagai provinsi domba sama Pak Gubernur yang kemarin itu. Nah pertanyaannya, apakah memungkinkan gitu ya di Unpad itu dibangun pusat pengembangan domba ataupun ternak lain? Kami punya tenaga-tenaga ahli di bidang genetik untuk pengembangan rumpun domba. Dan sekarang kami sudah mengembangkan juga kerjasama dengan pemerintah daerah, ayam sentul, unggul, kemudian ada juga itik Rambon dan lain-lain. Mungkin ini bukan pertanyaan tetapi harapan kami bagaimana Fakultas Peternakan Unpad itu bisa menjadi pusat pengembangan rumpun-rumpun baru ternak yang unggul, yang mempunyai produktivitas lebih tinggi daripada yang ada sekarang. Terima kasih Pak Menteri.
Terima kasih Pak Rektor. Langsung dijawab Pak Menteri. Pak Rahmat Hidayat, nuhun pisan Pak. Jadi begini, saya ini punya semacam apa ya, kepercayaan, keyakinan, selain keyakinan yang ada hubungannya dengan keimanan dan agama. Kalau di dalam setiap institusi ada dua rahmat, itu insya Allah. Jadi kalau di sini ada rahmat lagi, mohon izin tunjuk tangan. Jangan-jangan ada rahmat-rahmat lagi yang bisa membuat ide-ide kita berjalan seiring dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya sudah dapat penjelasan ini dari Pak Rektor mengenai domba Pajajaran. Jadi domba itu kan secara genetik dia kan prolific. Bisa beranak lebih dari satu dalam satu siklus perkawinan. Dan menurut saya, jangan tunggu nanti, sekarang saja. Sekaligus kombinasi antara pengembangan sweet potato centernya dengan pengembangan domba Pajajarannya. Karena di negara-negara lain biasanya kentang itu bersamaan dengan sapi. Di Australia itu yang namanya pertanian kentang itu biasanya bergabung dengan peternakan sapi. Baik sapi daging maupun sapi perah. Nah sekarang kan belum ada yang manfaatkan daun-daunnya yang sekarang mau akan diproduksi. Mari kita kerjakan. Nah, supaya lebih efektif lagi, kembangkan dengan basis penelitian. Kembangkan dengan basis keilmuan. Saya berkawan dengan Dr. Monica. Sebenarnya saya sering ketemu Dr. Monica atau sering ditelepon. Giliran saya jadi menteri nggak ditelepon. Terpaksa saya nelpon beliau. Untung beliau bergabung di sini. Dr. Monica. Ini juga Dr. Marjo juga sahabat baik saya, Pak Marjo. Jadi ini Unpad ini gudangnya ilmu. Sekarang waktunya mengembangkan antara ilmu dan plasma nutfah untuk menghasilkan varietas-varietas ternak yang lebih unggul daripada sebelumnya. Nanti saya akan teleponkan teman saya yang sedang menangani sapi merah putih. Cobalah bagaimana sekarang bikin domba Pajajaran yang lebih unggul dan jadi domba yang menjadi domba unggulan dunia. Karena domba ini punya kelebihan banyak selain prolifik, terutama domba Garut. Jadi katanya itu kulitnya itu lembut sekali dan paling bagus dipakai sarung tangan golf. Ya, kalau sarung tangan golf lembut kan mahal, cuman segini, sebelah kiri ya. Ketahuan kalau nggak main golf sebelah kiri. Jadi Pak Rahmat Hidayat sudah kerjakan saja. Kami dukung. Insya Allah nanti jadi tahun depan kita bisa mengembangkan domba Pajajaran yang lahir dari alma mater Universitas Pajajaran yang tercinta di kampus Jatinangor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri, jawabannya sangat pas. Nanti kami mungkin akan inisiasi ya Pak ya dengan Pak Dekan untuk bisa bersama-sama dengan Potato Center. Jadi nanti dengan Bu Teni saja. Bu Teni tolong ya. Yes. Sambungkan Pak Irawan dan para peneliti kita untuk membangun sekaligus domba Pajajaran. Terima kasih. Selanjutnya tadi ada dari adik mahasiswa, silakan sebutkan namanya dan asal. Selamat pagi Pak. Mohon izin, perkenalkan saya Linda Ramadanti, perwakilan dari PT Indowoyong Cirebon. Kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ubi jalar. Ada banyak produk kami. Kemudian untuk varietas yang kami produksi saat ini itu ada varietas Aceh Putih, Benezuma, dan Cilembu. Seperti itu. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak untuk menangani masalah ubi jalar. Karena untuk ubi jalar itu sendiri biasanya ada waktu-waktu tertentu yang dimana kita itu
produktivitasnya sangat tinggi. Seperti di bulan November sampai dengan Februari itu biasanya di area-area sentra itu banyak banyak panenan ubi jalar, sehingga ubi jalar itu sangat surplus dan tidak bisa diserap semuanya oleh perusahaan kami. Karena perusahaan kami juga per bulannya itu untuk suplai ubi jalar bisa mencapai 700 hingga 1000 ton per bulan seperti itu. Namun untuk bulan-bulan tertentu seperti November sampai dengan Februari itu kami tidak bisa menyerap keseluruhan ubi jalar dari banyak petani seperti itu, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah ada strategi dari pemerintah untuk menangani surplus ubi jalar itu sendiri, seperti halnya Bulog yang menampung komoditas padi seperti itu, Pak. Nah, kemudian untuk masa-masa krisis kita di ubi jalar itu biasanya terjadi di bulan Maret sampai dengan bulan-bulan November, bulan September lah mulai naik itu. Nah, sedangkan pasar di Jepang itu sendiri biasanya pasar itu mulai naik di bulan-bulan tersebut. Di bulan Juni, Juli itu kita ada permintaan tinggi seperti itu, Pak. Jadi apakah ada strategi yang bisa pemerintah berikan kepada pelaku ubi jalar itu sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk subsidi pupuk, Pak, saya sering mendapat keluhan dari petani kalau untuk petani ubi jalar itu sendiri kurang dilihat oleh pemerintah seperti itu. Kalau untuk subsidi itu biasanya hanya untuk padi, jagung, kedelai ya kalau nggak salah ya, Pak, seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga, kalau semisal ubi jalar itu sendiri menjadi salah satu komoditas ketahanan pangan, apakah ada batasan untuk kita ekspor ubi jalar ke luar negeri itu sendiri, Pak? Oke, terima kasih. Saya jawab ya, Pak ya. Yang terakhir dulu saya jawab. Oh iya. Setahu saya tidak ada pembatasan ekspor. Jadi ekspor ubi jalar itu bebas selama memenuhi ketentuan. Ketentuan itu pasti yang pertama, ketentuan yang berkaitan dengan syarat sanitari dan fitosanitari yang ada hubungannya dengan penyakit. Kemudian yang kedua, syarat kedua adalah ya pasti syarat yang ditentukan oleh negara di mana atau perusahaan di mana ekspor itu ditujukan. Nah, kemudian syarat yang lain tentu saja syarat bisnis biasa, selama harganya cocok ya pasti itu bisa. Ini menyangkut masalah ekspor. Kemudian soal pupuk, tentu saja tidak ada pembatasan pupuk yang non subsidi. Tetapi kalau pupuk subsidi kan terbatas hanya untuk tanaman-tanaman tertentu, padi, jagung, singkong begitu ya. Nah, kalau ubi jalar saya pikir tidak ada subsidi pupuk. Nah, kemudian soal tadi kelebihan pasokan karena perubahan musim atau perbedaan musim, saya tidak bisa menjawab karena ini kan sebenarnya siklus biasa. Pada waktu lebih ya disimpan, pada waktu kekurangan ya kita pakai kelebihannya. Tapi beginilah, ini lama-lama sifatnya teknis. Jadi Prof. Agung, Anda kan ahlinya ubi, temenin saya sini. Saya ini kan Menteri Perencanaan Pembangunan, jadi ada batasnya juga. Saya hanya bantu Prof. Agung supaya dia mendunia. Tapi ini pertanyaan menarik. Saya ingin bahwa ada semacam link and match begitu ya, antara dunia industri dengan dunia kampus. Jadi dunia industri cobalah datang ke kampus, sebaliknya dunia kampus datanglah ke industri. Jadi sedemikian rupa sehingga ada saling membutuhkan. Dan dengan demikian nanti akan ada ilmu baru yang bisa kita pakai untuk meningkatkan baik dari sisi penelitian di perguruan tinggi maupun meningkatkan kapasitas perusahaan, termasuk meningkatkan keuntungan perusahaan ya. Jadi itu saran saya, tapi ahlinya nanti Prof. Agung saja yang menjawab. Silakan. Boleh. Harus. Ya, terima kasih. Ini salah satu mitra saya, Pak Menteri, yang saya undang Pak Rektor.
Dari PT Indowuyang, dari PT Galih ada? PT Galih? Ada? Kemudian dari beberapa asosiasi yang memang selama ini bermitra. Tadi ya pertanyaan mengenai surplus ya. Jadi ada dua hal yang sangat penting di perubian. Pertama, ketika barang berlebih itu hukum ekonomi pasti harganya akan menurun. Kedua yang paling penting yang kita hadapi sekarang adalah kualitas. Baik sekalian ya. Ada dari AKB, Ibu ya, dari AKB, dari dinas, ada dari dinas pertanian yang kami undang juga ada 3 kabupaten. Saya selalu berdiskusi dengan para kadis itu bahwa kita jangan selalu mengejar tonase, but quality. Why? Data di saya Pak, di kami Pak Menteri, Pak Rektor, itu yang kualitas grade A itu rata-rata hanya 20% dari panen. Misalkan saya panen 30 ton per hektar potensinya, itu hanya 20% yang memiliki atau sesuai dengan grade A untuk ekspor misalnya ubi jember. Nah sisanya 80% itu Pak, tadi kalau nggak buat pakan ternak yang lain. Nah ini ada ide dari kami, saya dan Pak Ketua Asosiasi Asapuji ada Pak Abeng, punten, itu di belakang itu. Kami sudah mencoba Pak, sudah kami lakukan membuat tepung. Jadi ubi yang tadi 80% yang tidak grade A itu, dan yang tadi yang kalau surplus, itu kita jadikan tepung. Dan kalau lihat angka tren dunia tepung meningkat terus trennya itu. Itu not about regional, nasional, but internationally. Trennya naik terus. Dan saya kontak dengan beberapa mitra. Jadi selama ini Pak Rektor, Pak Menteri, saya sudah bermitra dengan USA itu perusahaan. Kemudian dengan di Cina ada University of Chongqing. Di Jepang dengan kemarin kita undang juga dari Tokyo. Kemudian ada juga dari Australia dan New Zealand. Dan beberapa yang kami undang adalah negara-negara yang memiliki atau angka penggunaan bahan baku ubi jalar sangat tinggi. US paling tinggi, China apalagi. Semuanya apa? Dalam bentuk tepung. Mengapa tepung? Pertama, tadi membantu kalau surplus. Kedua, tadi mengambil 80% tadi. Ketiga itu disimpan lama. Ya. Jadi tepung lebih awet disimpan. Nah setelah tepung apalagi ini Pak Abeng sudah membuat soun ya, kemudian beberapa produk, dan kita coba yang simpel saja Bapak Rektor, Pak Menteri, itu bakso ya Pak Abeng, kita tanpa terigu, dan kita coba sudah jadi we have been done so far sejak 2006. Jadi kami coba, kami amati. Jadi menjawab tadi ya, siapa tadi ya dari Indowuyang, nanti salam ke Pak Li-nya ya, Pak Li sedang pulang ke Korea. Terima kasih sudah datang. Itu ya, jadi itu strategi yang akan kami sampaikan ke Pak Menteri untuk barangkali bisa laku untuk national policy. Jadi cara itu. Kita buat industri tepung. Itu akan memajukan banyak orang, menimbulkan efek multiplier untuk pekerja kita dan meningkatkan penghasilan para petani. Saya yakin bisa, karena dalam skala kecil Pak kita sudah buat, pabrik tepungnya sudah kita buat, pabrik soun sudah dibuat. Dan memang by produknya Pak Dekan, Pak Rahmat, memang ada yang bahan padatan dan bahan cair. Bahan padatan bisa untuk pakan ternak dan sudah dicoba semua Pak. Dan di dalam cairan tuh bisa untuk POC atau untuk kita ekstrak alkoholnya. Jadi nanti industrinya berantai itu. Dan ini sudah kami coba, kami lakukan dalam skala kecil. Jadi nanti emang peternakan dan pertanian sangat dekat. Jadi nanti kita coba bangun pabrik sama-sama Pak. Saya cita selain ini jadi Pak Rektor, saya minta izin nanti saya akan mencoba dengan Pak Rahmat kita desain pabrik untuk pengolahan tepung, karena asosiasi petani sudah menunggu. Saya undang beberapa mitra saya dari asosiasi petani kita. Demikian Pak Menteri yang bisa saya jawab. Boleh saya tambah sedikit Pak. Jadi karena saya sebagai pemerintah harus bisa memberikan solusi. Apapun solusinya yang dihadapi oleh petani dan masyarakat, pemerintah harus bisa menjawab. Disitulah keberadaan pemerintah. Karena itu saya nanti akan mohon izin Pak Rektor, Pak Aman, nanti ada Pak dan Pak Eriatno. Pak Eriatno ini salah satu penasihat menteri. Beliau punya gagasan untuk membangun entrepreneurship atau entrepreneur center berbasis SDGs. Nah, jadi ini saya terus terang ubi ini dalam proses pembuatan pati bisa amat sangat sederhana.
Kalau pernah dengar modified cassava stars, ini juga bisa dibikin modified sweet potato stars. Dan saya terus terang senang coba-coba. Paling tidak saya sudah mencoba beberapa jenis tanaman untuk dijadikan stars. Mulai dari sweet potato sampai pisang. Tentu saja singkong juga. Nah, kenapa tepung ini penting? Sekarang memang kita masih makan berbasis umbi-umbian dan biji-bijian. Tapi ke depan dengan perkembangan teknologi dan perubahan budaya dan juga perubahan pola makan dan perubahan teknologi juga, kita sekarang di teknologi pengolahan pangan itu sudah ada namanya, sebenarnya sudah lama, 3D footprint. Jadi printer 3 dimensi untuk menghasilkan makanan. Memang awalnya sederhana, menghasilkan mie saja. Lama-lama menghasilkan hamburger. Lama-lama menghasilkan berbagai jenis termasuk mie instan dan juga mie goreng mungkin dari mesin. Dan dengan mesin itu basisnya cuma air saja. Jadi seperti printer biasa. Kalau printer ada warna-warni, ini ada cairan. Yang cairan apakah itu minyak, apakah itu cairan dari tepung, kemudian susu jadi satu, cairan telur begitu. Langsung dipencet-pencet-pencet langsung jadi makanan. Nah, kalau nanti arahnya ke sana, maka revolusi pangan kita mulai dari biji-bijian, umbi-umbian menjadi tepung-tepungan. Nah, tepung akan menjadi sumber pangan dunia. Dan tepung bisa diolah siapa saja. Mulai dari perusahaan besar sampai perusahaan kecil sampai rumah tangga. Jadi modified sweet potato stars itu bisa dibikin oleh siapa saja. Kenapa? Karena saya sudah mencoba. Jadi kalau saya tidak punya background ilmu pangan pun bisa, kenapa bukan yang punya teknologi dan punya ilmu pangan. Jadi mohon Pak Eriatno bantu saya, bagaimana Bappenas nanti akan membangun Entrepreneurship Center berbasis Sustainable Development Goals. Mohon dibantu saya, Bapak kan mau bikin itu di Bappenas. Jelaskan Pak, sekali-sekali lah boleh saya. Kapan lagi kan? Karena gagasan dari beliau Pak, jadi saya... Kadang-kadang kita berpikir teknologi itu datangnya dari mesin, tapi sebenarnya dari manusia. Jadi mengapa kita ketinggalan dari Taiwan, dari Korea, dari Jepang, karena kesiapan daripada para wirausaha kita itu belum sampai pada taraf yang namanya teknologi awareness, kesadaran terhadap teknologi itu sendiri. Oleh karena itu dari Bappenas kita akan mengembangkan suatu kegiatan bersama BRAIN dan juga BRICS Academy, itu adalah suatu center yang membangun kewirausahaan berbasis teknologi. Jadi teknologinya dulu dievaluasi, baru kita latih, baru kita kembangkan usahanya. Bukan terbalik. Sekarang itu kan biasanya kita kembangkan usahanya, baru kita isi dengan teknologi yang tepat guna. Nah, ini tidak kebalik sekarang. Teknologi apa yang cocok? Tadi Bapak kita sudah sampaikan seperti contohnya seperti itu, kita langsung aja, ya Pak Bungkas ya, langsung aja yang sudah ada, digenjot teknologinya secara scientific, kemudian wirausahanya dibangun. Itulah yang sebenarnya yang disebut dengan teknologi transfer. Saya kira saya diperintahkan oleh Pak Menteri untuk mengembangkan namanya TTO, Technology Transfer Office. Itu idenya dari Bank Dunia dan sekarang sudah ada di apa yang disebut dengan SDG Entrepreneurship Center. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, kita akan melaksanakan itu di dalam waktu tidak terlalu lama, di pusatnya di Cibinong dan di Sukabumi. Terima kasih Pak Menteri. Pak Eriatno ini senior saya jauh. Beliau lebih dulu di Bappenas. Karena masih semangat, masih energik, Pak Eri tolong bantu saya, muridnya. Kalau guru itu kan tetap guru, murid tetap murid. Tapi sekali-sekali murid minta tolong guru, nah kalau ini bisa nyuruh guru. Tapi kan nyuruh guru untuk kebaikan. Minta maaf ya Pak. Baik, terima kasih aplaus untuk Pak Menteri. Ya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman
Dari mahasiswa belum? Oh, silakan. Ada dua. Silakan, dua-duanya boleh. Sebutkan asalnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Ini merupakan suatu kehormatan. Saya Hadi Guna dari Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu, Asaguci. Pemilik indikasi geografis Ubi Cilembu. Setiap harinya Ubi Cilembu itu semakin hari semakin meningkat. Ya. Mungkin Pak Prof Agung juga mungkin Pak. Lebih dari 60 ton, Pak. Sedangkan kesediaan lahan hanya 462 hektar ya, yang ditanam ini oleh para petani. Yang jadi permasalahan sampai saat ini, kekurangan dari permintaan itu sendiri kurang lebih dalam satu musim lebih dari 4.000 ton. Kalau dikonversi ke lahan ya dibagi 12 ton, kira-kira di atas 300 hektar. Nah di wilayah IG itu ada lahan yang idle Pak, HGU-nya sudah habis tahun 2023. Bahkan saya sendiri sering konsultasi juga dengan Prof Agung. Ini mohon kiranya Bapak Menteri bisa membantu kami untuk memohon lahan tersebut bisa digunakan oleh petani melalui koperasi atau KUD. Jadi petani misalkan yang menggarap, KUD semacam holdingnya saja barangkali. Dan kami sampai saat ini juga sering memohon kepada pemerintah setempat, pada daerah, tapi kan kewenangannya di pusat. Untuk itu pula bahwa Bapak, karena memang pemerintah di pusat, ini hubungannya dengan ATR pusat, ini juga bisa lebih komunikasinya akan lebih intens Pak. Terima kasih barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Langsung saja Pak. Mohon izin Pak siapa Pak? Pak Hadi. Ini saya terus terang senang sekali karena sudah ada asosiasi yang lebih spesifik, Asosiasi Agribisnis Ubi Cilembu. Dengan nama ini maka pekerjaan kami lebih mudah, tapi belum tentu lebih mudah bisa dipraktekkan dengan mudah. Jadi mohon izin dan mohon maaf Bapak sabar dulu. Pasti kita akan coba selesaikan. Ini sangat teknis, jadi pertama-tama saya minta bukan kepada deputi, pada direktur. Saya minta Pak Jarot, bukan yang menjawab, tapi mengerjakan permintaannya Pak Hadi. Menyangkut masalah lahan yang selama ini dibutuhkan. Lahan kehutanan yang selama ini bisa dikerjasamakan. Jadi nanti saya minta Pak Jarot untuk mencarikan lahan yang ada hubungannya dengan kehutanan. Nanti tugas saya minta kepada Bapak Menteri Kehutanan. Saya bekerja sama dengan Pak Menteri Kehutanan punya program hutan, cadangan, pangan, energi, dan air. Saya kira ubi Cilembu menjadi salah satu komoditas yang bisa dijadikan salah satu cadangan pangan kita. Jadi Pak Jarot nanti tolong hubungi Pak Hadi. Pak Jarot ke depan sini biar kenalan sama Pak Hadi. Saya begini Pak Hadi dan Ibu dan Pak sekalian, Bappenas punya sejarah panjang di dalam membuat Indonesia swasembada pangan. Membuat Indonesia pernah makmur pada masanya. Nah sekarang saya ingin ini dilanjutkan, ya Pak Jarot ya, nanti tolong dilanjutkan. Anda bicara dulu, kan masih deputi, masih direktur kan ingin jadi deputi. Apa yang udah Anda kerjakan selama ini? Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Rektor, Prof Agung, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian kenalan nih Pak, kami di Bappenas sebagai Direktur Pangan dan Pertanian. Dan
mitra utama kami sebenarnya ada 4, Kementerian Pertanian, Kemko Pangan, Badan Pangan Nasional, dan Badan Karantina Indonesia. Itu ruang lingkup kami, dan nanti untuk Pak Adi, nanti kami siap koordinasi lebih lanjut Pak, Ya, dan makasih. koordinasi dengan Ya. Kementerian Kehutanan, termasuk Ya. Direktorat Kehutanan di Dengan Bappenas. kehutanan ya. Ya. Kalau Pak Pungkas, apa kerjamu? Soalnya Pak Pamungkas ini bukan anak buahmu ya? Dia anak buahnya Teguh ya? Iya, Teguh, Pak. Ya udahlah, ini juga perguruan tinggi kan Pak Pungkas, jawab juga lah. Sudah ikut ke sini. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Saya Pungkas di PLT Deputi Bidang Sumber Daya Manusia. Sekarang namanya Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menangani pendidikan, kesehatan, agama, dan seterusnya masih banyak. Saya juga menangani MBG, Pak. Saya kira itu di Bappenas. Terima kasih. MBG bisa salah satu menunya ubi ya? Ya, sebenarnya kalau MBG itu Bapak sekalian ini terbuka sekali. Ya. Jadi tergantung dari dapurnya. Yang penting itu memenuhi persyaratan gizi, menunya seimbang. Jadi saya kira itu sangat bagus untuk dimulai dari situ, Pak. Nanti koordinasi langsung dengan kepala SPPG-nya, bisa dengan kepala regionalnya, asal memenuhi standar tidak masalah. Dan saya kira ini kan selama ini memang menu MBG, Pak. Masih setiap hari itu masih nasi terus, Pak. Nah itu saya kira yang perlu dikodifikasi, dan memang salah satu tujuan dari MBG adalah untuk meningkatkan pangan lokal. Jadi tantangan kita di sini, kami juga tahun ini mengadakan kajian pangan lokal apa saja bisa masuk ke dalam menu MBG. Saya kira ini potensi yang sangat baik, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Pungkas, terima kasih Pak Jarod. Jadi Pak Hadi, di Bappenas ini, saya kadang-kadang sering salah duga. Saya menduga Bappenas itu tempatnya orang pintar. Ternyata Bappenas tempatnya orang pintar sekali. Setiap hari belajar, nggak pinter-pinter, makanya saya panggil mereka aja langsung. Jadi gitu Pak Hadi ya, dilanjutkan ya. Mudah-mudahan ada apa hasil. Ya Pak. Lahan itu sendiri yang 460 hektar bisa dimohon, kelas rambutan yang tempoh hari ya ada kualifikasi yang pernah kami kerjakan bersama-sama Pak Profesor Agung itu bisa ditanam. Ya. Di daerah mana sih? Kawasan hutan. Hutan. Nah, itu Pak 460 hektar. Punya siapa itu? Makanya kehutanan dia. Itu Pak, makanya saya ya. mohon kepada Pak Profesor. Baik. Nanti mau diatur katanya. Ya. Nuhun pisan Pak. Ya, salam. Terima kasih Pak. Saya nuhun Pak. Katanya Menteri Bappenas cuma bisa nulis saja. Sekarang permintaan dari Jerman Mas. Apa aja dari Jerman? Ini urusan Jerman ini. Ini dari Jerman Pak. Ya kan dari Jerman. Ya, saya sudah lain ini dari Jerman sudah permintaan juga. Ya udah, bagus lah. Mudah-mudahan bisa ya Pak. Bismillah. Ya, ya. Amin. Ya, bismillah. Oke, perkenalkan nama saya Diki Utasoid dari Fakultas Pertanian Angkatan 2022. Barusan kita membahas terkait lahan, mungkin pertanyaan lanjutannya itu siapa yang mengolahnya Pak? Pertanyaannya itu, apakah pemerintah akan memprioritaskan petani atau masyarakat dalam peningkatan produksi ubi jalar, sedangkan lahan yang tersedia saat ini semakin terbatas? Atau pemerintah lebih memprioritaskan produksi melalui lahan food estate yang dikelola pemerintah melalui militer, atau condong kepada perusahaan swasta yang memiliki investasi besar? Dan pertanyaan terakhir adalah, dan bagaimana pemerintah menjamin rantai pasok ubi jalar yang aman, yaitu harga yang aman dapat dijual oleh petani, kualitas yang baik untuk pabrik, dan harga beli yang dapat dijangkau oleh masyarakat? Jadi begini, kita tidak bisa mengatakan yang satu lebih baik, yang satu kurang baik, karena dua-duanya harus kita akomodasi. Food estate ini sebenarnya sudah jauh direncanakan sebelum Indonesia merdeka malahan. Jadi sejak zaman Belanda, Belanda sudah punya semacam blueprint untuk mengembangkan sumber pangan kita di Papua. Waktu saya di Kementerian Pertanian, ini juga sudah pernah dirancang. Tapi sampai hari ini memang banyak sekali tantangan dan kendala, saya tidak ingin berdiskusi panjang lebar, karena ada kementerian yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ini. Kemudian yang berkaitan dengan pangan lokal, petani lokal, kemudian juga tanah lokal, ini juga harus dikembangkan. Karena itu
Pak? Saya menerima ajakan Pak Hadi supaya kita membangun berbasis kawasan lokal kita. Saya sampaikan kepada Bapak Menteri Kehutanan bahwa hutan itu juga harus menjadi sumber cadangan pangan, jadi sumber cadangan energi kita, sumber cadangan air kita, bahkan dari sumber produk non-hutan yang sekarang juga akan dikembangkan oleh Profesor Eriatno. Kenapa? Karena banyak sekali produk-produk kehutanan kita tidak dipakai secara optimal. Ada produk dari kayu damar yang disadap menghasilkan semacam getah gitu. Dan getahnya itu bukan hanya untuk malamnya batik itu, tapi juga untuk bahan baku kosmetik yang berharga mahal. Sama seperti misalnya kemenyan, itu kan juga dari tumbuhan. Ini juga dari hutan kita. Jadi kita harus hati-hati menjaga hutan kita, sumber daya alam kita, supaya bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan para masyarakat sekitarnya. Nah, sekarang kita mulai menata kembali melalui program Sustainable Development Goals yang Sekretariat Nasionalnya ada di Bappenas. Jadi kembali, saya kira ini pertanyaan yang bagus dan kami harus menjawab, karena ini bukan persoalan pada masa lalu, bukannya persoalan sekarang, tapi persoalan kita masa depan. Kalau kita tidak bisa menjaga sejak sekarang, maka kita tidak punya masa depan atau masa depan kita akan kesulitan. Memang ini jawabannya normatif, tapi ya balik lagi, saya akan pelajari pertanyaan Bapak, dan supaya kita bisa menyelesaikan persoalan hari ini, khususnya berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan kita untuk pangan, energi, dan air untuk kesejahteraan warga Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini teman-teman juga ingin mendengar dari FAO representatif. Maybe you can give some opinion about what we are discussing today. Thank you. Thank you very much. Pak Rektor, mohon maaf ya, saya akan berbicara pagi hari ini pakai bahasa Inggris. It is really inspiring to see, and as FAO, we are very happy to hear about this Sweet Potato Research Center. As Pak Minister already said, this could be international. I think it's already, we should go into that line, Pak, making it International Sweet Potato Research Center, and also the collaboration with, as he said, the International Potato Center in Peru. I think we have a lot of opportunities and potentials. Indonesia being such a huge country with so big potentials of sweet potato. I think it's only 1.5 million metric ton produced per year. So I think this is also a very good carbohydrate-rich crop that can be diversified and intensified. As FAO, we have a good experience in several countries, in particular in Zimbabwe, where FAO supported the government of Zimbabwe in developing the fortified sweet potatoes, also with vitamin A rich. That helped also the malnutrition as well as the vitamin A deficiency. So as a technical agency, we'd be very happy to join our hands together with the Sweet Potato Research Center. The next step could be we can organize a webinar with my colleagues, technical colleagues in Rome, and see how we can develop a concept together. So we are very much happy and delighted to join our hands together with the research center as well as with Bappenas. So thank you very much, Pak Rektor. Thank you very much, Pak Menteri. Thank you very much. It's very good time for us. Baik, Bapak sekalian, mungkin kita bisa berlanjut ke selanjutnya, Pak Menteri. Terima kasih sekali, ya Pak Agung juga. Semoga kita bisa kembali ke tempat masing. Terima kasih Bapak sekalian. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri, Pak Rektor, Prof. Agung, dan juga tentunya Bapak Rajendra Arya atas wawasan dan juga informasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian tibalah kita di penghujung acara seminar pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga ilmu, gagasan, dan diskusi yang kita peroleh hari ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional serta mendorong keberlanjutan untuk masa depan yang lebih baik.
Akhir kata, saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.